Halo para tetua yang selalu setia dan selalu stay di mari. Sesuai vote sebelumnya, sambil nunggu BTTH kanjut, Mimin akan coba bawain spoiler dari Renegade Immortal atau Shiny versi novel. Mimin harap para tetua berkenan. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita kanjutkan dan selamat berimajinasi. Cerita dikancut di mana setelah pertempuran sengit, Wang Lin sampai di dekat sebuah pagoda tua. Tubuh aslinya yang terpisah darinya tampak berlumuran darah dan segera duduk untuk berkultivasi, berusaha mengatasi luka parah yang dideritanya. Selama berhari-hari, Wang Lin masih terus-menerus tetap diam dalam meditasi yang mendalam. Ketika akhirnya membuka mata, ia segera mengambil beberapa pil untuk mempercepat pemulihannya. Luka yang ia derita kali ini benar-benar sangat serius. Wang Lin juga memahami bahwa utusan surga yang menyerangnya sebelumnya tidak berniat membunuhnya secara langsung. Tampaknya ia hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran Wang Lin juga terarah pada Nation Soul Wanderer atau Limuan yang telah mengalami kemunduran besar. Setidaknya dibutuhkan waktu 9 tahun bagi Limuan untuk pulih sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, langit akan kembali menegakkan hukum bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin pada akhirnya berdiri dan tubuh aslinya melayang perlahan menuju lubang raksasa yang terbentuk akibat pertempuran besar. Tubuh itu lanjut tenggelam ke dalam tanah, diikuti oleh longsoran yang segera menutup celah tersebut, seolah-olah lubang itu tidak pernah ada. Di kedalaman ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk diam dalam meditasi. Dua bintang ungu di dahinya berputar dengan cepat memancarkan cahaya yang samar yang membentuk bola energi di sisinya. Luka-lukanya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan yang diderita oleh tubuh utama Wang Lin. Terlebih lagi, serangan terakhir di pertempuran sebelumnya menyalurkan sebagian besar kerusakan ke tubuh Wang Lin. Meskipun tidak mengancam jiwa, ia tetap membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri dalam kultivasi tertutup. Sementara itu di permukaan, Wang Lin pada saat ini menatap ke arah langit, menarik nafas dalam-dalam sebelum meninggalkan sebuah pesan pada batu giok dan melemparkannya ke udara. Setelah itu ia kembali duduk di sebelah pagoda dan mulai mengaktifkan perlindungan domain Zoe. Dengan adanya penghalang ini, hanya seorang kultivator yang berada di tahap ascendance yang bisa mendekatinya. Waktu pun terus berlalu, siang dan malam silih berganti dan hujan mengguyur tubuh Wang Lin. Salju menutupi tanah di sekitarnya, namun Wang Lin terus tetap diam. Wang Lin tampak seperti seorang biksu tua yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Selain itu, tidak ada vitalitas yang terpancar dari tubuh Wang Lin. 6 bulan setelah pertempuran, pada akhirnya musim semi kembali datang. Di sebuah desa, seorang bayi perempuan lahir di rumah tua keluarga Zhou. Bayi ini dinamai Zouru dan tidak ada yang menyadari bahwa tangisannya berbeda dari bayi biasa. Tubuhnya tampak lemah, namun ia berhasil selamat berkat keluarga Zhou yang cukup terpandang di desa. Sementara itu di sebuah gua yang terletak 50 km dari desa sebelumnya, Tian yang telah berkultivasi selama 6 bulan pada saat ini membuka matanya. Ia telah menerima pesan dari Wang Lin 6 bulan sebelumnya untuk menjaga sosok Limuan. Sejak saat itu ia mengawasi desa dengan perasaan ilahi dan memastikan semuanya tetap dalam kondisi aman. Sementara itu di kedalaman bumi, tubuh asli Wang Lin pada saat ini terus-menerus berkultivasi. Dalam 6 bulan ia telah tenggelam lebih dalam dan semakin mendekati inti. Dalam kultivasi ini juga tubuhnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan kekuatan mendekati tahap ketiga transformasi. Tak terasa 1 tahun berlalu, di sisi lain Zouru tumbuh menjadi seorang anak yang berbeda dari anak-anak lainnya. Sementara anak-anak seusianya mulai mengoceh, Zouru pada saat ini tampak tetap diam. Hal ini seketika membuat penduduk desa mulai berspekulasi bahwa Zouru terlahir bisu. Sementara itu di sisi lain, di tepi dari negara Cu terlihat sekelompok sosok muncul di susunan formasi transfer. Di antara mereka terlihat ada seorang wanita berjiblab dengan sorot mata tajam namun menyimpan kelelahan dalam dirinya.
Di sampingnya ada seorang lelaki tua berbalut mantel hitam tampak lemah seakan tengah menderita penyakit serius. Mereka ditemani oleh seorang kultivator formasi jiwa dari Paviliun Pemurnian Harta bernama Hu. Ada juga 3 orang lainnya termasuk dengan seorang pria yang bernama Qiu Shiping. Kelompok ini tampak menuju utara melewati banyak sekte tanpa ada yang berani menghentikan mereka. Di tengah perjalanan, sebuah pilar cahaya tiba-tiba menjulang ke langit dari pusat negara Chu. Ini berlokasi dari tempat menara surga berada. Pilar ini berkilauan dan dikelilingi oleh naga emas yang mengaum keras. Dari dalam pilar cahaya, seorang pria muda berbaju putih terlihat perlahan muncul. Ketika naga emas melesat ke arahnya, mereka berubah menjadi benang-benang emas yang menyulam jubah si pria. Pemandangan ini seketika membuat kelompok yang berada di atas langit terkejut. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar utusan biasa, melainkan seorang utusan dari Suzaku atau negara Phoenix. Tetua Hu dan yang lainnya pada saat ini terpaku ketika mereka melihat fenomena ini. Mereka tahu bahwa kehadiran seorang utusan dari Suzaku di negeri kultivasi peringkat ketiga seperti negara Chu hanya akan menandakan satu hal, yakni sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pada akhirnya utusan tersebut tiba dengan langkahnya yang cepat dan tampak penuh dengan wibawa. Dengan mata hijau tajamnya, ia menyapu pandangannya ke arah 6 sosok yang sedang berkumpul. Tetua Hu dan seorang pria berjubah hitam masih tampak terlihat tetap tenang, sementara yang lainnya menundukkan kelapa gemetar di hadapan aura si pria. Pada akhirnya, ketika cahaya di sekeliling si pria meredup, tampaklah seorang pemuda dengan wajah tampan. Wanita yang datang bersama dengan Tetua Hu tidak mampu menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sementara itu si pemuda pada saat ini bertanya dengan suara tenang namun tetap penuh dengan superioritas. Ia segera menanyakan apakah tujuan dari kelompok Tetua Hu. Tetua Hu pada saat ini segera menjawab bahwa mereka sedang menuju ke arah makam abadi. Tatapan pemuda itu seketika langsung tertuju pada seorang wanita yang berjilbab putih. Ia lanjut meminta si wanita untuk melepas cadar yang menyelimuti wajahnya. Namun tetua berjubah hitam segera maju dan menolak atas nama kelapa keluarga mereka. Pemuda itu pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan terbang ke arah utara. Tetua Hu yang merasa penasaran pada akhirnya segera mengikuti sosok pemuda tersebut bersama dengan yang lain. Mereka mengamati dari kejauhan dan menyadari bahwa arah dari sosok tersebut sama dengan arah yang mereka tuju. Mereka pun berpikir, mungkinkah ada harta karun berharga di makam abadi? Namun sesaat kemudian mereka kembali terkejut saat pemuda itu mendekati sebuah lembah. Sosoknya tiba-tiba terpental mundur sejauh 100 kaki oleh kekuatan tak terlihat. Wajahnya seketika menunjukkan ekspresi keterkejutan dan ia segera mengeluarkan selip batu giok dan memeriksa petunjuk di dalamnya. Selanjutnya si pria pada saat ini berusaha keras untuk bisa menerobos masuk, tetapi pada akhirnya ia berakhir dengan kegagalan. Si pria pun memutuskan untuk menyerah dan ia segera menyebutkan namanya bahwa ia bernama Feng Yushan dari Suzaku. Si pria pada saat ini secara lugas lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin bertemu dengan sosok Cheng Niu. Begitu perkataan si pria terdengar, nama Cheng Niu ini menggema di pikiran Tetua Hu dan yang lainnya. Cheng Niu adalah sosok legendaris di lautan setan dan banyak rumor mengelilinginya. Rumor menyebutkan bahwa Cheng Niu menjadi pewaris dari Suzaku dan merupakan murid dari sekte rahasia. Rumor juga menyebutkan bahwa Cheng Niu ini memiliki bakat melebihi Red Butterfly atau Hongdi. Begitu mendengar nama Cheng Niu, wanita berjilbab putih pada saat ini tampak terlihat penuh harapan. Sementara itu sosok-sosok lainnya pada saat ini menunjukkan berbagai reaksi dimulai dari keterkejutan, penasaran hingga penuh hormat. Sementara itu kembali ke Feng Yushan yang pada saat ini tidak mendapatkan jawaban dari sosok yang ia cari di kedalaman lembah. Sosoknya pada akhirnya menjadi semakin kesal. Sebagai murid dari Suzaku, ia terbiasa diperlakukan dengan sangat hormat.
Dengan nada yang mengancam, pada akhirnya ia segera memperingatkan agar Cheng Niu tidak mengabaikan perintah dari Suzaku. Namun begitu kata-kata ini terdengar, seketika itu juga kekuatan besar muncul dari lembah. Kekuatan ini membentuk tangan raksasa yang mencengkramnya dengan tekanan yang begitu kuat. Keringat dingin seketika membasahi dahinya saat ia dengan panik menjelaskan bahwa ia hanya utusan yang membawa surat tantangan dari Hongdi untuk Cheng Niu. Ia diperintahkan menyampaikan tantangan untuk berduel 3 bulan mendatang di Gunung Suzaku. Begitu perkataan ini terdengar, pada akhirnya sebuah suara yang dalam seketika terdengar dari kedalaman lembah. Suara ini terdengar tenang tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebar. Wang Lin pada saat ini menanyakan bagaimana Suzaku bisa mengetahui keberadaannya. Feng Yushan pun segera menjawab bahwa informasi tersebut datang langsung dari Gunung Suzaku. Wang Lin pun sedikit terdiam sebelum akhirnya suara Wang Lin pada saat ini kembali terdengar di sekitar. Wang Lin menolak pertarungan dalam waktu dekat dan meminta pertempuran tersebut untuk ditunda 10 tahun lagi. Tekanan yang luar binasa yang mencengkram Feng Yushan juga pada saat ini lenyap bersama dengan perkataan Wang Lin yang terdengar. Dengan punggung yang dibasahi oleh keringat, ia akhirnya memahami betapa mengerikannya sosok Cheng Niu. Ia pada akhirnya segera menangkupkan tangannya memberi hormat sebelum akhirnya pergi berubah menjadi seberkas cahaya meninggalkan kelompok yang masih tertegun. Tak lama setelah sosok tersebut pergi, pada saat ini domain perlindungan di lembah menghilang. Wang Lin secara langsung pada saat ini mengundang ke-6 sosok untuk masuk. Mereka pun segera melangkah maju dan seketika bertemu dengan sosok Wang Lin di bawah pagoda. Wang Lin pun membuka matanya dan pada saat ini suara berderak terdengar di tulang-tulang Wang Lin. Dalam sekejap kabut putih menyelimuti tubuhnya ketika Wang Lin menatap ke arah sosok-sosok di hadapannya. Selanjutnya Wang Lin pada akhirnya memerintahkan mereka untuk masuk dan menjamu sosok-sosok tersebut. Begitu mereka mulai berbincang-bincang, Tetua Hu pada saat ini tampak mengerutkan kening. Tetua Hu tersenyum pahit sebelum akhirnya bertanya kepada Wang Lin bagaimana ia harus memanggil sosoknya. Apakah pada saat ini ia harus memanggilnya dengan sebutan Wang Lin atau Cheng Niu? Wang Lin hanya tersenyum, menyesap teh dan menjawab bahwa nama hanyalah sebuah panggilan. Sementara itu wanita berjilbab putih pada saat ini masih menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi kompleks. Ia tidak menyangka bahwa pria yang selama ini dikenal sebagai Cheng Niu adalah orang yang pernah ia temui sebelumnya. Melihat tatapan sosok tersebut, Wang Lin pun dengar suara lembut pada saat ini segera berkata bahwa si wanita masih terlihat cantik seperti dahulu. Wang Lin lanjut menebak bahwa mereka pada saat ini sepertinya akan menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayahnya. Wanita itu pun segera membalas dengan suara berbisik sebelum akhirnya meminta maaf atas ketidaktahuannya di masa lalu dan berharap Wang Lin memaafkannya. Nama Cheng Niu memang telah mengguncang seluruh Suzaku dan kini semua orang yang hadir merasakan betapa besarnya sosok yang ada di hadapan mereka. Sementara itu Wang Lin masih menyesap teh dengan tenang sambil berbincang-bincang santai. Namun meskipun begitu, tatapan Wang Lin masih dipenuhi dengan ketajaman ketika ia berbincang-bincang. Di hadapannya, Qiu Shiping pada saat ini menghela nafas menyadari betapa sulitnya mencapai tahap formasi jiwa. Di sampingnya, Tetua Hu mengangkat cangkirnya dan terkejut dengan cita rasa teh yang disajikan oleh Wang Lin. Ini adalah minuman langka yang berasal dari planet kultivasi lain yang diperoleh saat perjalanan ke alam surga bertahun-tahun yang lalu. Perbincangan pun semakin serius ketika Tetua Hu pada saat ini menyinggung sebuah rumor. Ia menyebutkan bagaimana Wang Lin dikatakan telah mengambil lengan dari Hongdi di alam surgawi. Wang Lin pun mengangguk dan mengakui hal tersebut sebelum akhirnya ia menyatakan bahwa ia memang memperoleh energi spiritual celestial. Mendengar hal tersebut, mata Tetua Hu berbinar dan ia pada saat ini segera menawarkan harga berapapun untuk bisa memilikinya.
Namun Wang Lin hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraannya ke tujuan perjalanan mereka menuju makam abadi. Wanita berjilbab putih yang datang bersama dengan tetua Hu pada saat ini dengan tenang menjelaskan bahwa di dalam makam abadi disebutkan terdapat pohon reinkarnasi dan itulah yang mereka cari. Ia juga memiliki peta yang dapat menuntun mereka menuju ke sana. Mendengar hal tersebut, mata Qiu Shiping dan Su Luo pada saat ini terlihat memancarkan hasrat. Pohon tersebut dikatakan dapat memberikan seorang kultivator pengalaman siklus hidup tambahan. Hal ini juga bisa memperdalam pemahaman mereka tentang domain mereka masing-masing. Namun meskipun begitu, ekspresi Wang Lin pada saat ini tampak tetap tenang dan tidak sedikit pun menunjukkan ketertarikan. Namun ketika pembicaraan beralih ke buah reinkarnasi, Wang Lin akhirnya menunjukkan ketertarikan yang tersembunyi. Buah ini dikatakan dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tahap transformasi jiwa sebesar 30%. Wang Lin yang memiliki ingatan dari dewa kuno mengenali buah tersebut sebagai sesuatu yang dapat memperkuat tubuhnya. Ia mempertimbangkan tawaran tetua Hu yang percaya bahwa dengan Wang Lin yang bergabung, peluang keberhasilan mereka akan meningkat dari 30% menjadi 60%. Tetua Hu mengungkapkan bahwa makam abadi adalah tempat yang berbahaya, penuh dengan kekuatan yang bahkan Suzaku takuti. Namun ia meyakinkan bahwa selama mereka tidak masuk terlalu dalam, mereka masih bisa menghindari para penghuni liar yang telah bersembunyi di sana selama berabad-abad. Ia juga memiliki metode rahasia untuk memaksa pohon reinkarnasi berbuah dalam waktu 3 jam. Wang Lin pada saat ini terdiam dan tidak segera memberikan jawaban. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan dan tetua Hu pun seketika setuju. Ia bersedia menunggu selama 1 bulan di luar makam abadi. Perbincangan pun telah mencapai titik akhir dan semua orang pada saat ini memutuskan untuk pergi. Begitu sosok-sosok ini pergi, Wang Lin kembali menyesap tehnya dan pikirannya dipenuhi pertimbangan tentang buah reinkarnasi dan manfaatnya bagi tubuh aslinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin pun segera mengeluarkan 3 ukiran domain waktu, menyadari bahwa sebagian besar telah hancur dan kini kehilangan sebagian besar kekuatannya. Sayangnya, tanpa pohon berumur 100 tahun, ia tidak bisa membuat yang baru. Selanjutnya, Wang Lin mengeluarkan lengan Hongdi yang masih tertutup es dan memancarkan aura dingin. Merenungkan maksud Suzaku yang tidak membantu Hongdi namun justru mengirim surat tantangan, Wang Lin menduga bahwa pertarungannya dengan Hongdi tidak lagi bisa dihindari. Namun selama lawannya belum mencapai tahap transformasi jiwa, ia masih memiliki peluang untuk bisa menang. Dengan pikiran yang mantap, pada akhirnya Wang Lin mulai meracik persiapannya. Ia menuangkan cairan beracun dari berbagai binatang roh ke atas lengan tersebut. Cairan ini seketika mengubah warna lengan tersebut menjadi hitam dan merah. Bau busuk juga pada saat ini mulai menyeruak bersamaan dengan racun yang menyebar. Selanjutnya, Wang Lin menciptakan cahaya hantu dalam bentuk tengkorak, satu persatu memasukkannya ke dalam lengan hingga jumlahnya mencapai 99. Dengan semua persiapan ini, Wang Lin pun bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sementara itu, di sebuah tempat di Suzaku terlihat Hongdi tengah berkultivasi di atas teratai. Sosoknya mengenakan jubah merah dan duduk dengan satu lengan bajunya yang kosong. Hal ini mengingatkan pada kehilangan lengannya yang belum tergantikan. Di hadapannya terlihat duduk seorang pria paruh baya yang tampan menatapnya dengan kelembutan. Ia telah memberikan Hongdi semangat laut timur yang dapat menumbuhkan kembali lengannya. Namun Hongdi menolak niat baik dari sosok tersebut karena baginya kehilangan lengan ini adalah pengingat dendamnya terhadap Cheng Niu. Setiap kali ia melihat lengan bajunya yang kosong, keinginannya untuk menghabisi pria itu semakin membara. Pria parubaya itu hanya bisa mengerutkan kening mendengar nama Cheng Niu yang keluar dari mulut Hongdi.
Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, ekspresi Hongdi pada saat ini tiba-tiba berubah. Sebuah garis hitam dengan bercak merah pada saat ini muncul di dahinya. Bercak ini pun seketika menyebar dengan cepat dan dengan segenap kekuatannya. Ia mencoba menekan dahinya, berusaha melawan pengaruh asing yang merasukinya. Butuh waktu lama baginya untuk bisa menenangkan diri, dan ketika garis hitam akhirnya surut, kemarahan mendalam tampak melonjak di wajahnya. Hongdi menyadari bahwa Cheng Yu telah menyerangnya dari kejauhan dan mencoba mempersempit luka yang ia derita. Sementara itu pria paruh baya pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan diri. Ia ingin mengambil tindakan untuk menghabisi Cheng Yu meskipun bertentangan dengan perintah Gunung Suzaku. Namun Hongdi pada saat ini juga memperingatkannya. Gunung Suzaku telah mengirimkan 2 pesan terkait Cheng Yu, dan jika pria paruh baya itu membunuhnya, konsekuensinya tidak akan sesederhana hukuman 100 tahun kultivasi tertutup. Pria itu pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara lain demi berurusan dengan Cheng Yu. Ia mencatat sesuatu di batu giok dan mengirimkan perintah kepada para kultivator dari negara peringkat bawah untuk melakukan tugasnya. Sementara itu di sisi lain, sosok Feng Yushan pada akhirnya tiba di Gunung Suzaku. Dengan wajah gelisah dan setelah beberapa saat ragu-ragu, ia menaiki tangga dan berlutut di hadapan istana. Ia melaporkan bahwa Cheng Yu telah menolak surat tantangan dan memintanya untuk menunda 10 tahun kemudian. Mendengar hal tersebut, suara dari dalam istana pun segera merespon dengan kemarahan. Selanjutnya ia memberikan perintah untuk membawa Cheng Yu baik hidup ataupun mokat. Namun sebelum utusan ini pergi lagi, sebuah cahaya merah turun dari puncak gunung dan memasuki istana. Setelah beberapa saat hening, pemilik suara sebelumnya pada akhirnya tampak berubah pikiran. Mereka memutuskan bahwa mereka akan menunggu Cheng Yu selama 10 tahun. Di dalam istana, seorang lelaki tua dengan rambut dan alis yang telah memutih menatap ke arah batu giok di tangannya. Ia bergumam, bertanya-tanya siapakah sebenarnya Cheng Yu hingga mampu mengganggu keputusan sebanyak 3 kali. Sementara itu di sebuah lembah terpencil, Wang Lin alias Cheng Yu pada saat ini tampak tengah duduk bersila. Di hadapannya sebuah kereta perang dengan paku-paku tajam berdiri kokoh. Di sampingnya terlihat seekor kodok guntur yang telah pulih dari luka-lukanya menatapnya dengan rasa terima kasih. Wang Lin menatap perangkap binatang yang akan ia gunakan dan mulai melakukan ritual. Dengan segel-segel yang ia bentuk, perangkap itu mulai menyedot roh binatang di kereta perang. Wang Lin memperbudaknya dengan simbol-simbol cahaya yang berubah dari emas menjadi hitam. Setelah ritual selesai, tubuh Wang Lin mulai mengering seiring dengan terkurasnya energi spiritualnya. Untuk menghindari kehilangan terlalu banyak kekuatan, ia menggunakan 8 batu roh berkualitas tinggi yang telah ia siapkan. Selama 3 hari, tubuhnya menyusut hampir seperti mumi sebelum akhirnya pulih perlahan. Salah satu batu roh hancur, menandakan betapa besar energi yang telah ia serahkan kepada perangkap binatangnya. Ketika ritual berakhir, Wang Lin membuka matanya dengan sorotan dingin. Ia menatap perangkap binatang di pergelangan tangannya dan menyadari betapa besar kekuatan yang diserap oleh alat ini. Tetapi meskipun begitu, Wang Lin tahu bahwa ia masih harus mengujinya lebih lanjut. Di dekatnya, kodok guntur tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Saat Wang Lin berdiri, makhluk itu mengangkatnya dengan kelapanya seolah ingin mengatakan bahwa ia ingin mengikuti sosok Wang Lin. Wang Lin pada saat ini tersenyum seolah-olah menyetujui apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Selanjutnya, dengan satu gerakan, ia mengeluarkan binatang buas lainnya dari tas penyimpanannya. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat nyamuk yang ia keluarkan dan kini ukurannya telah tumbuh sebesar bukit kecil. Dengan kekuatan yang semakin bertambah dan sekutu yang setia di sisinya, Wang Lin bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Wang Lin pun menghela nafas sebelum akhirnya Wang Lin melangkah menuju ke sebuah pagoda yang menjulang tinggi.
Dengan penuh hormat, ia mengungkapkan niatnya untuk menjaga tempat tersebut selama 1000 tahun seperti yang diminta oleh senior Zoe. Namun sebelum menjalankan tugasnya, ia meminta pedang surgawi sebagai perlindungan. Setelah membungkuk dan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat, Wang Lin pun segera memasuki pagoda. Di lantai paling atas, ia menemukan mayat seorang wanita berjubah putih yang berbaring tenang di atas ranjang giok surgawi. Di sisinya ada 2 pedang surgawi yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Tatapan Wang Lin segera terkunci pada pedang yang lebih besar yang merupakan sebuah pedang yang seakan memberinya perasaan familiar. Ingatannya pun kembali ke masa lalu ketika ia pertama kali melihat pedang yang serupa lebih dari 4 abad yang lalu. Itu adalah pedang yang pernah dikenalnya sebagai pedang kekayaan, pedang yang dulu ia anggap remeh karena tampilannya yang berlebihan. Namun begitu melihat pedang surgawi ini sekarang, Wang Lin menyadari bahwa kedua pedang tersebut tampaknya memiliki kemiripan yang mencolok. Wang Lin menyadari bahwa tampaknya ini bukan hanya sebuah kebetulan belaka. Wang Lin pada akhirnya memutuskan untuk menghidupkan kembali kekuatan pedang ini dengan menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran sebagai roh pedangnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin memanggil Su Ligo yang dengan penuh semangat keluar dari tas penyimpanannya. Namun kegembiraan Su Ligo pada saat ini langsung menguap saat ia menyadari keberadaan 2 binatang buas yang masih berada di luar. Namun Wang Lin pada saat ini tidak membiarkan Su Ligo membuang-buang waktu dan ia segera melemparkan Su Ligo ke dalam pedang. Pedang itu pun seketika bergetar dan cahaya keemasannya seketika meredup. Selanjutnya pedang ini berubah menjadi hitam pekat setelah Wang Lin menambahkan lebih banyak jiwa pengembara. Setelah puas dengan hasilnya, Wang Lin menyingkirkan pedang itu dan mengecilkan pagodanya untuk disimpan dalam tas penyimpanan. Ia pada akhirnya beranjak pergi, menghilang bersama dengan kodok guntur dan yang lainnya dalam sekejap mata. Sementara itu kembali ke desa di mana Limuan dilahirkan kembali. Terlihat seorang wanita yang penuh kasih sayang menimang bayi perempuannya. Bayi ini tampak memiliki tubuh yang lemah, membuat sang ibu tampak terus-menerus merasakan kekhawatiran. Sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, ia perlahan-lahan menidurkan anaknya sebelum akhirnya pergi ke dapur untuk memasak. Saat ruangan menjadi sepi, sosok Wang Lin pada akhirnya seketika muncul dalam kegelapan. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan penuh tatapan kelembutan. Tangannya gemetar saat ia menyentuhnya dengan hati-hati sebelum akhirnya mulai berbisik. Wang Lin membisikkan nama Limuan di telinga sosok bayi tersebut. Banyak kenangan akan seorang wanita yang pernah ia temui di Laut Iblis memenuhi pikirannya. Ia masih bisa mengingat senyuman Wan yang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Bersama dengan hal tersebut, mata bayi perempuan itu pun terbuka dan menatap ke arah Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Meskipun Nation Soul-nya masih tertidur dan ingatannya kabur, perasaan yang tertanam dalam dirinya pada saat ini masih tetap hidup. Tatapannya pun segera berubah menjadi kebingungan karena ia tidak mengenali pria di hadapannya. Tetapi hati kecilnya merasakan sesuatu yang familiar. Air mata pun jatuh dari mata Wang Lin ketika ia berbisik bahwa Wang Lin akan menjemputnya. Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dan bersama dengan hal tersebut bayi itu pun menangis keras. Hal ini membuat sang ibu segera datang dan berusaha untuk menenangkannya. Sementara itu di tempat lain, Tian duduk bermeditasi di dalam gua. Ia terus-menerus menjaga desa dalam pengamatannya setiap hari. Ia telah menolak tawaran untuk berpindah tugas karena merasa bahwa tugasnya di desa ini lebih penting. Ketika Wang Lin tiba, Tian menyambutnya dengan penuh hormat. Wang Lin juga pada saat ini menghargai perjuangan dari Tian dan memberikannya sebuah ukiran kayu berisi ilmu berharga. Tian pun segera menerima hadiah tersebut dengan penuh penghormatan. Sementara itu beralih ke tempat lain di mana makam abadi merupakan tempat yang berada di pegunungan yang diselimuti dengan kabut hitam tebal.
Hal ini menciptakan suasana yang begitu sunyi sehingga terasa begitu menakutkan. Di kedalaman pegunungan ini terdapat sebuah lubang raksasa seolah-olah mulut dunia yang menunggu untuk menelan apapun yang mendekat. Di tepi lubang itu terlihat ada 6 sosok yang sedang duduk bersila. Mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Tetua Hu, seorang kultivator formasi jiwa yang telah menghabiskan hampir sebulan di tempat ini. Perjalanan mereka sejauh ini tidak menghadirkan bahaya nyata, tetapi ada sesuatu yang mengusik naluri mereka. Ini merupakan sebuah perasaan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tanpa adanya alasan yang jelas. Tetua Hu pada saat ini mencoba meyakinkan dirinya bahwa dengan adanya Wang Lin, mereka akan memiliki 3 kultivator yang berada di tahap formasi jiwa. Selama mereka tidak masuk terlalu dalam, perjalanan ini seharusnya tidak akan menjadi masalah. Tetua Hu juga sesungguhnya pernah mencapai lantai ketiga di lubang ini dan berhasil mendapatkan apa yang ia cari meskipun dipenuhi dengan bahaya. Itu jugalah yang merupakan alasan mengapa ia tidak berani kembali. Namun semakin lama ia menatap lubang itu, semakin besar keraguan yang menopang di hatinya. Di sebelahnya seorang wanita berjilbab putih bernama Shizin berdiri dengan tenang. Ketika memikirkan tentang pohon reinkarnasi, Shizin mengingat dengan jelas bahwa ia pernah melihat pohon itu layu ketika ayahnya membawanya ke sini. Namun karena kekuatan ayahnya tidak cukup, mereka pada akhirnya terpaksa pergi. Jika pohon itu masih ada dan dalam keadaan layu, kemungkinan besar tidak akan ada penjaga yang menghalangi mereka. Mereka pada akhirnya berdiskusi mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan. Bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba suara gemuruh terdengar datang dari kejauhan. Seiring dengan suara itu, seekor binatang raksasa sebesar bukit muncul dari kabut. Terlihat seorang pemuda berkulit putih yang berdiri di punggungnya, dan sosok ini adalah Wang Lin. Kedatangannya seketika membawa secercah harapan bagi kelompok Tetua Hu. Tetua Hu pun segera menyambut Wang Lin dengan antusias. Ia meyakini bahwa dengan kehadiran Wang Lin, peluang keberhasilan mereka akan semakin besar. Namun sebelum Wang Lin menjawab, ia pada saat ini melemparkan sebuah kelapa ke tanah. Kelapa ini berkulit gelap seolah-olah dilapisi tanah dengan tato berbentuk sulur anggur di wajahnya. Mata dari sosok yang telah mati ini tampak masih dipenuhi dengan amarah. Tetua Hu segera mengenali kelapa sosok tersebut dan mulai terkejut. Itu bukan kelapa manusia biasa. Wang Lin juga menjelaskan bahwa ia menemukan seorang membuntutinya sejak ia memasuki makam abadi dan mencoba menyergapnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Lin, Tetua Hu pada saat ini segera menyentuh alis kelapa tersebut. Tato di dahi sosok kelapa tersebut menyatu dan berubah menjadi bentuk setengah daun. Melihat hal ini, wajah dari Tetua Hu pada saat ini menjadi semakin serius. Ini bukanlah manusia biasa, melainkan seorang kultivator yang telah dimodifikasi melalui metode pemurnian oleh para pemulia penyulingan. Kebingungan pada saat ini menyelimuti yang lainnya, terkecuali sosok Shizin. Ia masih tampak terlihat tenang. Sementara itu Tetua Hu menjelaskan bahwa berdasarkan teks kuno yang pernah dibacanya, hanya seorang dengan setidaknya 3 daun di dahinya yang memiliki darah cukup murni untuk disebut sebagai orang biadab sejati. Sementara itu yang lain yang memiliki kelapa seperti ini hanyalah sosok dari eksperimen. Namun sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan adalah keberadaan makhluk seperti itu di tempat ini. Seharusnya mereka baru akan muncul di lantai 2 dan bukan di permukaan. Faktanya ini menandakan sesuatu yang tidak wajar yang tampak sedang terjadi. Ketegangan pun seketika menyelimuti kelompok ini. Mereka menyadari bahwa ada bahaya yang tak terlihat, namun ada juga peluang besar di hadapan mereka. Setelah berpikir sejenak, Tetua Hu pada akhirnya memutuskan bahwa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Tetua Hu pun menoleh ke arah Wang Lin dan berkata bahwa mereka harus mengambil resiko untuk menjadi kaya raya. Wang Lin menatap ke arah lubang di hadapannya dan merenung sejenak.
Selanjutnya, Wang Lin pada akhirnya mengangguk dan berpikir bahwa perjalanan ke dalam makam abadi akan segera dimulai.